kasih agung dan restu. Salam, selamat pagi saudara-saudara. Masih dalam suasana pandemi PKM sehingga hari ini tanggal 1 Agustus kita masih melaksanakan ibadah secara virtual atau online. Kemudian ibadah sudah direkam dan bisa diikuti mulai pukul 06.00 melalui YouTube GKI Temanggung. Mari kita terus bertekun dalam doa dan beribadah dengan penuh sukacita dan syukur. Tuhan memberkati. Salam sukacita dan damai sejahtera. Marilah kita saling menyapa anggota keluarga kita yang saat ini bersama-sama beribadah secara online dimanapun kita berada. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah di tengah pandemi COVID yang akhir-akhir ini angkanya semakin berat. Namun kita yakin akan penyertaan dan campur tangan Tuhan tetap bekerja bagi kita semua. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB 3 bait pertama. Terpujilah Allah dengan bangkit berdiri. Berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Mengalami keajaiban biasanya menimbulkan perasaan takjub bagi kita semua. Sehingga banyak orang yang menanti akan keajaiban di dalam kehidupan. Keajaiban akan menjadi pengalaman yang sangat indah dalam berbagai peristiwa hidup. Seperti ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang berada dalam kesulitan keuangan, ketika pandemi COVID membuat kehidupan kita serasa hancur atau tidak sesuai dengan harapan. Namun, keajaiban tidak selalu terjadi seperti yang kita inginkan. Melalui tema hati yang terarah kepada roti hidup, kita diajak untuk dapat memahami keajaiban dalam kehadiran Allah di berbagai pengalaman kehidupan, terutama pada hal-hal yang nampak biasa.
marilah kita bersama-sama berdoa memohon pengampunan Tuhan atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa memohon pengampunan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan. Seringkali kami berdoa hanya untuk mengeluhkan keadaan kami, menyalahkan kehidupan kami yang kami rasa semakin berat, menyalahkan sesama kami, mengeluhkan segala hal yang tidak mengenakkan hati kami. Seringkali kami mendengarkan firman, tetapi tidak melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami supaya kami dapat kuat dan tetap teguh dalam menjalani dan menghadapi tantangan kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Doronglah kami untuk terus maju dan menjadi semakin kuat, untuk tetap dapat sabar bertahan dalam kasih setia dan pengampunan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, sehingga kami dapat mengalami keajaiban dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunan dan berita anugerahnya demikian. Matius 16 ayat 18-19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, tetap hatiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal.
besar. Pandang Tuhan ku menebus dosa, ku teguh sebab tiada tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pilih, tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang nyata. Silakan duduk. Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, jikalau pada saat ini ibadah kami secara online, tapi kami yakin dan percaya penyertaan-Mu tetap ada di atas kami. Tolong berkati kami Tuhan yang saat ini siap mendengarkan firman-Mu. Tolong buka hati kami, pikiran kami, dan telinga kami agar kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan pada minggu hari ini terambil dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 35. Yohanes 6 ayatnya yang ke-24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepadanya, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah pembacaan Injil. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang di rumah saja pada saat ini. Pada minggu hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, hati yang terarah kepada roti hidup. Tadi bacaannya terambil dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 35. Bapak Ibu, ketika pandemi ini kita yang di rumah saja mau tidak mau mendengarkan kabar dari berita di mana angka COVID ini semakin menaik, di mana ada program-program baru dari pemerintah
yang mengharuskan kita untuk semakin diam saja di rumah, dan mungkin mengharuskan beberapa pekerja di luar sana dibatasi waktunya, atau yang kita kenal dengan PPKM. Bapak Ibu, pandemi ini juga berdampak kepada kedua teman saya. Sebut saja namanya Rudi dan Tono. Mereka adalah teman SMA saya, walaupun namanya saya samarkan tentu saja. Rudi dan Tono ini bekerja di kota Bandung, dan mereka bekerja di toko yang sama, dan mereka tinggal di kos-kosan yang sama. Namun berbedanya adalah Rudi terlebih dahulu melamar pekerjaan di toko tersebut. Barulah beberapa bulan kemudian Tono menyusulnya. Setelah pandemi, Bapak Ibu, tentu saja mereka pun mengalami imbasnya. Toko mereka sepi, dagangan mereka pun sepi. Dan imbas yang paling mereka rasakan adalah berdampak kepada Rudi. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Karena selama Rudi bekerja sebelum pandemi ini, ia menghabiskan uang gajinya untuk foya-foya. Foya-foya untuk apa? Untuk membeli rokok, untuk membeli minum-minuman dan segala sesuatu yang tidak penting sama sekali. Bahkan dia rela membeli Indomie sekerdus untuk makannya, bukan makanan yang sehat atau apa, atau membelinya di luar. Ia lebih memilih membeli Indomie sedus untuk stok makanannya, sedangkan dia lebih memilih untuk menghabiskan uangnya membeli rokok, membeli minum-minuman, membeli paket data untuk bermain game dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, yang sungguh mengejutkan adalah kabar dari Rudi ini yang saya dengar dari teman-teman saya yang lain. Dia rela loh Bapak Ibu sampai kasbon, atau kata lainnya adalah berhutang ke warung untuk membeli rokok dan membeli minuman. Dia rela menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang seperti itu. Bahkan ketika bulan depan ia mendapatkan gaji kembali, gajinya itu habis Bapak Ibu untuk menutupi hutang sebelumnya. Begitu seterusnya pola hidupnya Rudi. Nah, berbeda dengan Tono, Bapak Ibu. Tono yang awalnya telat masuknya tentu saja sudah duluan Rudi, baru Tono masuk ke pekerjaan tersebut, ke toko tersebut. Ia memang menghabiskan uangnya di awal karena Tono terlahir dari keluarga yang sederhana, sehingga ketika lulus SMA ia langsung memutuskan untuk bekerja, mencari pekerjaan sana sini, dan ia menghabiskan uang tabungannya untuk melamar pekerjaan di sana sini, pergi ke kota lain untuk melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Dan bahkan ketika diterima di toko yang sama dengan Rudi, ia menghabiskan uangnya untuk mencari kos-kosan dan biaya hidupnya selama ia belum mendapatkan gaji. Namun ketika pandemi ini Bapak Ibu, efeknya tidak terlalu banyak terhadap Tono. Karena apa? Karena ia sudah memplanning segala sesuatunya, atau merencanakan segala sesuatunya. Oh, gaji saya mendapatkan gaji sekian, apa yang bisa saya lakukan dari gaji sekian ini? Dan ia merencanakan atau meng-list segala sesuatunya. Oh, dengan gaji segini saya harus makan dengan jumlah segini. Oh, dengan gaji segini saya akan mencoba menyicil motor, sepeda motor dan lain sebagainya. Dengan gaji segini, oh saya harus membayar kos-kosan, saya harus menabung sekian dan lain sebagainya Bapak Ibu. Berbeda sekali dengan Rudi yang di pikirannya hanya dihabiskan untuk rokok, minum-minuman, paket data dan lain sebagainya yang tidak penting. Sampai akhirnya ketika pandemi, Rudi semakin memilih untuk menjauhkan diri dari ibadah dan gereja. Karena menurutnya, di mana Tuhan? Saat saya susah dan meminta, tidak terjadi apa-apa tuh. Mana? Katanya dia maha melihat dan mendengar. Saya sudah berdoa, saya sudah berteriak-teriak, saya sudah mencari dia. Di mana Tuhan? Tuhan gak menjawab kok. Hidup saya tetap seperti ini. Uang saya tetap habis. Gaji yang saya dapat habis untuk membayar hutang saya. Tidak tersisa sedikit pun. Tono malah menyalahkan Tuhan atas kondisinya tersebut. Dan ia malah memilih untuk semakin tidak mempercayai yang namanya ibadah atau gereja
atau berdoa, atau untuk membaca Alkitab pun dia sudah tidak mempercayainya lagi Bapak Ibu. Karena dia merasa Tuhan itu tidak ada. Hidupnya tetap demikian, ditambah dengan pandemi, ia merasa semakin sengsara. Ya mana Tuhan? Gak ada buktinya kok dalam hidup saya sudah berdoa malah demikian hasilnya, saya tetap gini-gini aja, tetap tidak ada hasilnya. Sedangkan Tono, Bapak Ibu, ia memulai sesuatu yang baru. Ia tetap rajin ke gereja, dan karena dia adalah pegawai yang rajin, pegawai yang disiplin dan pintar mengatur keuangan, walaupun gajinya hanya sekian, namun ia pintar mengatur keuangan, maka ia pun memutuskan untuk mencari pekerjaan yang baru. Ia melamar ke suatu pekerjaan yang lain dan ia menerima hasil yang baik. Ia diterima dalam pekerjaan tersebut. Dan ketika ia sudah diterima dalam pekerjaan tersebut, ia pun memutuskan untuk pindah kos-kosan. Ia memutuskan untuk berpisah dengan Rudi, bukan karena tidak setia kawan, namun menurut Tono, Rudi sudah tidak benar. Ini suatu hal yang toksik atau racun kalau tetap didekati. Maka Tono pun memutuskan untuk hidup yang baru, memulai segala sesuatunya yang baru. Bapak Ibu, dari kedua teman saya ini, kisah teman saya ini, Rudi nampaknya adalah orang yang mencari Tuhan, yang berteriak-teriak kepada Tuhan ketika ia kesusahan. Dan ia berteriak-teriak kepada Tuhan, mana Tuhan, mana mukjizatnya? Sekarang ini juga saya mengharapkan mukjizat Tuhan. Bapak Ibu, hal ini sama dengan bacaan kita pada minggu hari ini. Rudi sama dengan orang-orang banyak yang berteriak-teriak mencari Tuhan, yang buru-buru datang mencari Tuhan dan para murid untuk apa? Untuk melihat mukjizat Tuhan. Dan bacaan kita pada minggu hari ini masih ada hubungannya dengan bacaan perikop minggu lalu, di mana orang banyak sudah menyaksikan Tuhan memberikan mukjizat 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh 5.000 orang. Maka dari itu mereka berbondong-bondong mencari di mana Yesus, di mana Yesus yang sudah mengadakan mukjizat segitu besarnya. Sayang sekali Bapak Ibu, ketika mereka bertemu dengan Yesus, banyak sekali ketidakcocokan yang terjadi. Salah satunya apa? Salah satunya adalah orang banyak berfokus pada sesuatu yang memuaskan mereka. Sedangkan Yesus arahnya bukan ke situ. Orang banyak hanya fokus kepada, oh kemarin Tuhan Yesus berhasil membuat mukjizat makan 5.000 orang. Hanya dari 5 roti 2 ikan menjadi banyak. Mereka semua puas, bahkan tersisa cukup banyak. Fokus orang banyak adalah hal tersebut Bapak Ibu. Namun berbeda dengan Yesus. Yesus ingin kejadian yang minggu lalu, perikop kita minggu lalu itu, Yesus ingin menyampaikan peristiwa tersebut bukan sebagai pertunjukan keajaiban belaka, melainkan untuk melihat bahwa Yesus adalah roti hidup, seperti tema kita pada minggu hari ini. Kita akan sama-sama membahasnya Bapak Ibu, apa sih buktinya ketidakcocokan orang banyak dan Tuhan Yesus? Kita akan sama-sama membahasnya. Pada bagian pertama sudah terlihat dari bacaan kita di ayat ke-25 sampai 27. Orang banyak hanya berfokus kepada Yesus kapan datang. Itulah pertanyaan mereka. Mereka mencari dia bukan karena melihat tanda-tanda yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan bahwa dialah roti hidup. Namun mereka mencari Tuhan karena untuk dikenyangkan dengan mukjizat-mukjizat Tuhan yang sudah mereka lihat sebelumnya. Maksud di bagian pertama ini, mereka ingin segala sesuatu yang instan, atau dengan kata lain, mereka ingin makanan yang langsung mengenyangkan mereka. Contohnya apa? Baik itu makanan yang mengenyangkan secara fisik atau makanan yang mengenyangkan mata mereka atau keinginan mereka. Mereka ingin melihat lagi nih, mana nih Tuhan yang kemarin buat mukjizat bagi orang banyak, saya ingin melihatnya lagi. Saya ingin ditunjukkan kembali apalagi yang bisa Tuhan perbuat di depan mata saya, di depan diri saya. Itulah yang mereka cari Bapak Ibu. Mereka ingin mengenyangkan mata mereka dan
Mungkin mereka juga ingin mengenyangkan fisik mereka. Ayo buat mukjizat lagi Tuhan di depan kami saat ini juga. Nah, mungkin inilah juga Bapak Ibu dari kisahnya Rudi tadi yang di awal. Rudi juga ingin hal yang demikian mungkin Bapak Ibu. Ia ingin, ya ayo Tuhan sekarang juga bebaskan saya dari masalah ini. Berikan mukjizat-Mu dalam hidup saya saat ini juga. Kenyangkanlah saya saat ini juga. Mungkin inilah yang orang banyak inginkan Bapak Ibu pada saat itu, sama seperti dengan Rudi tadi. Nah, lalu di sini Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka, yaitu kapan datang, melainkan Tuhan Yesus menjawabnya dengan fokuslah pada pekerjaan untuk makanan yang tidak akan binasa. Di sini maksudnya adalah apa? Makanan yang tidak akan binasa. Makanan apa sih Bapak Ibu yang tidak akan binasa? Mungkin kalau makanan yang secara fisik, secara asli ya akan binasa atau akan kadaluarsa pada waktunya. Namun maksud Tuhan Yesus di sini adalah kita akan sama-sama melihatnya pada bagian yang kedua. Di bagian kedua ini orang banyak kembali salah fokus. Fokus mereka kembali bertanya apa yang harus mereka perbuat untuk sesuai dengan kehendak Allah. Di sini mereka berpatokan bahwa itu loh Tuhan, kemarin Engkau telah memberi makan 5.000 orang dan Engkau juga sudah memberi makan nenek moyang kami dahulu, yaitu bangsa Israel dengan makanan mana di padang gurun. Sekarang apa yang Engkau bisa perbuat untuk kami? Tolonglah Tuhan bebaskan kami saat ini juga, sekarang juga dari masalah kami. Tunjukkan mukjizat-Mu kepada kami ingin melihatnya, kami ingin dipuaskan dengan mukjizat tersebut. Inilah yang orang banyak inginkan Bapak Ibu atau harapkan dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun tentu saja menjawabnya. Yesus lebih menjelaskan apa maksudnya tentang makanan yang tidak binasa itu, yang bermakna percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah. Inilah Bapak Ibu makanan yang tidak binasa, yaitu kepercayaan kita kepada Allah, kepada Tuhan kita. Bukan makanan yang instan, yang oke lah mengenyangkan sekarang ketika kita melihat sebuah pertunjukan atau keajaiban apapun itu, kita terpuaskan saat ini juga. Wah, bagus ya, wah sungguh menarik ya. Itulah mungkin yang orang banyak rasakan, mereka puas nih saat ini juga. Namun tidak untuk selama-lamanya. Buktinya apa? Mereka mencari Yesus lagi untuk mengharapkan apa nih mukjizat lainnya, apa nih keajaiban lain yang dapat Tuhan Yesus perbuat. Inilah yang dimaksudkan Tuhan, makanan yang tidak binasa itu percaya kepada Tuhan. Tuhan itu adalah utusan Allah yang dapat memberikan mereka kepuasan untuk selama-lamanya, bukan untuk saat ini saja. Lalu pada bagian selanjutnya Bapak Ibu, ini yang tadi maksudnya Tuhan Yesus itu apa. Lalu pada bagian selanjutnya, pada bagian ketiga, ayat 30-33, orang banyak kembali salah fokus. Mereka lebih fokus kepada mulai meminta tanda, supaya mereka percaya Yesus itu benar utusan Allah. Tadi di bagian kedua, Yesus menunjukkan makanan yang tidak binasa itu kepercayaanmu kepadaku, maka aku akan memuaskanmu. Di sini mulai mereka meminta tanda. Apa sih Tuhan buktinya atau tandanya Engkau itu benar-benar utusan Allah? Patokan mereka adalah dulu nenek moyang kami Engkau sertai. Dulu nenek moyang kami Engkau berikan mana ketika mereka kelaparan. Dan dulu ketika nenek moyang kami kepanasan atau kegelapan, Engkau berikan tiang awan dan tiang api. Lalu mana nih tandanya kalau Engkau benar-benar utusan Allah? Tunjukkanlah juga kepada kami Tuhan. Padahal Bapak Ibu, kalau kita mau melihatnya, nenek moyang mereka itu dahulu sempat bersungut-sungut kepada Musa dan menyalahkan Musa. Bapak Ibu dapat membacanya dalam Keluaran 16 ayat yang kedua sampai 4, dilanjutkan ayat 9 sampai 15. Di sini Bapak Ibu dapat menemukan nenek moyang mereka atau bangsa Israel.
bersungut-sungut kepada Musa. Mereka malah menuduh Musa ingin membunuh mereka. Mana nih, kami kok disiksa demikian. Walaupun kami ketika di Mesir dulu diperbudak, kami dapat makan. Loh kok sekarang ketika kami mengikutimu, yang katanya kamu hamba Tuhan, hamba Allah, kok kami kesusahan makan, kesusahan minum. Kamu mau membunuh kami ya? Inilah sungut-sungutnya bangsa Israel pada saat itu. Nenek moyang mereka juga salah fokus atau tidak menangkap tanda-tandanya Tuhan. Dan di sini juga nenek moyang mereka meragukan bahwa tanda kehadiran Allah itu ada. Terdapat dalam Mazmur 78 ayatnya yang 19 sampai 29, ini kata-kata mereka. Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Ketika mereka sudah diberikan mukjizat, air yang tadinya pahit atau tawar tidak ada rasanya, bahkan cenderung ke pahit, Tuhan berikan air itu, Tuhan ubah air itu untuk dapat diminum. Sekarang mereka meminta lagi nih, masa makanan kami hanya demikian? Kami menginginkan roti dan daging. Mereka meragukan nih, sanggup enggak sih Allah menyajikan itu di padang gurun? Dan ternyata Bapak Ibu, ya Allah, sang roti kehidupan sanggup melakukannya. Buktinya apa? Allah menunjukkan tanda kehadirannya melalui mana dan burung puyuh untuk mereka makan. Namun sayang Bapak Ibu, walaupun Pemazmur dan Keluaran menunjukkan bahwa itu semua terjadi atas nenek moyang mereka atau bangsa Israel, sayangnya orang banyak dan nenek moyang mereka sama-sama tidak sadar, sudah melihat bukti nyata penyertaan Allah atau keajaiban Allah. Kalau orang banyak tadi melihat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, sedangkan nenek moyang mereka melihat bahwa Allah menyertai bangsa Israel. Tapi di sini mereka sama-sama tidak percaya, atau lebih tepatnya masih terus-menerus tidak percaya. Mereka terus-menerus menanyakan, apa nih mukjizat Tuhan yang lain? Apa nih yang Tuhan Yesus bisa lakukan yang lain? Di sini pesan Yesus sama sekali tidak sampai kepada mereka. Tuhan ingin menyampaikan bahwa akulah roti hidup, itu mental kepada mereka Bapak Ibu. Baik itu kepada orang banyak ataupun kepada nenek moyang mereka dahulu. Di sini pun malah orang banyak tidak menangkap pesan tersebut dan malah mempertanyakan kembali, mulai meminta roti dari surga itu. Tanpa sadar apa yang Tuhan Yesus maksudkan roti dari surga itu apa. Mereka tidak menangkapnya sama sekali Bapak Ibu di sini. Mereka malah ingin, mana nih Tuhan roti yang dari surga itu? Musa aja dulu bisa loh Tuhan memberikan nenek moyang kami roti berupa mana. Sekarang mana buktinya? Kalau engkau juga utusan dari Allah. Padahal di sini yang memberikan roti tersebut bukan Musa dalam bacaan kita. Musa pun menyatakan bahwa ia dapat memberikan hal tersebut karena ia berdoa, ia meminta kepada Allah. Maka dari itu dengan tegas pada bagian terakhir ini atau pada bagian keempat ini, Tuhan dengan tegas mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Mungkin kalau sebagai manusiawi kita ya Bapak Ibu, kita sudah kesal ya ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak fokus-fokus maksud kita, menanyakan lagi. Dan mungkin inilah penegasan Tuhan Yesus. Siapa sih roti hidup itu? Ya Tuhan, ya akulah roti hidup. Dan apa sih makanan yang tidak binasa itu? Ya rasa percayamu kepadaku, maka aku akan melepaskan dahagamu dari kelaparanmu, dari kehausanmu, menjadi hal yang kekal, bukan hal yang sementara. Yang dipuaskan saat ini juga nanti minta lagi dan tidak percaya terus-terusan. Melalui bacaan kita pada minggu hari ini Bapak Ibu, yang tadi terambil dari 4 bagian, kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, fokuslah pada makanan yang tidak binasa. Maksudnya apa? Ya tentu makanan yang bukan mengenyangkan kita saat ini, mengenyangkan
kepuasan kita saat ini melalui mukjizat yang Tuhan lakukan, keajaiban yang Tuhan lakukan, melainkan fokuslah kepada makanan yang tidak akan binasa. Atau puaskanlah dahaga kita dengan kepercayaan akan Tuhan. Dan bagian ketiga kita tadi, kita diajak untuk sama-sama pekalah. Tuhan itu sudah kasih tanda loh kepada mereka, orang banyak. Apa sih maksudnya Tuhan memberi makan 5.000 orang? Ini loh tanda bukti nyata, akulah roti hidup, akulah yang Allah utus. Aku mampu melakukan ini karena aku mengasihi kalian. Pekalah akan Tuhan yang sudah memberi kita tanda tersebut. Bukan malah kita tidak peka dan merasa mana mukjizat yang lainnya. Kami mengharapkan mukjizat yang lainnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir tadi, tanda yang membuktikan Yesuslah roti kehidupan sudah sangat ditegaskan pada ayatnya yang ke-35 tadi yang sudah kita baca. Tuhan Yesus benar-benar menegaskan, akulah roti hidup tersebut. Yuk Bapak Ibu, kita sama-sama mengubah fokus kita yang mungkin selama ini kita sama dengan orang banyak. Kita mengharapkan mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita menginginkan segala sesuatu yang instan atau makanan yang mengenyangkan kita saat ini juga. Mana nih Tuhan, saya tertimpa pandemi, dagangan saya mungkin tidak laku, keluarga saya hancur, dan lain sebagainya. Mana mukjizat-Mu? Kita mengharapkan sesuatu yang instan atau yang terjadi saat ini juga. Dan kita juga terkadang ingin dibebaskan dari rasa tersiksa tersebut. Dan tanpa sadar Tuhan sudah kasih tanda itu melalui hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Kita terkadang berperilaku seperti orang banyak, ingin mukjizat yang besar, ingin keajaiban yang besar, tanpa sadar kalau dalam hal-hal yang sederhana pun Tuhan hadir di kehidupan kita. Contohnya apa sih hal-hal yang sederhana itu? Contohnya Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu masihkah memiliki beras untuk dimasak? Apakah sudah bersyukur akan hal itu, akan beras tersebut? Ini hal yang simpel Bapak Ibu, ketika kita menjumpai di rumah kita masih ada beras, apakah kita sudah bersyukur akan hal itu? Bisa saja di luar sana masih banyak orang lain yang mencari uang hanya untuk membeli beras, atau bahkan untuk membeli makanan yang murah, tidak harus nasi lah. Yang penting mengenyangkan mereka, atau yang penting mereka bisa makan pada saat ini juga. Lalu hal mudah yang lainnya, contoh sederhana yang lainnya adalah, pagi ini masih bisa bernafaskah Bapak Ibu? Dan sudahkah menghirup udara secara bebas? Apakah Bapak Ibu juga sudah bersyukur akan hal tersebut? Bapak Ibu, kita tidak dapat menutup mata kita, banyak sekali orang-orang di luar sana yang sedang sibuk mengantri tabung oksigen untuk keluarganya yang terkena COVID-19. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi di Instagram, aplikasi Instagram yang pernah saya temui adalah ketika seorang anak sedang mengantri tabung oksigen, ibunya mengechat dia atau meng-SMS dia mengatakan, "Nak, di mana?" "Oh iya Bu, sebentar, saya sedang mengantri tabung oksigen nih, antriannya panjang sekali. Sabar ya Bu, Ibu jagain Bapak terlebih dahulu, nanti gantian sama saya." Beberapa jam kemudian barisan semakin sepi, semakin sedikit, sang anak sudah dikit lagi sampai ke pembelian tabung oksigen. Dan sang ibu pun mengechat kembali, "Nak, apakah kamu masih mengantri?" Sang anak menjawab, "Iya Bu, tunggu ya Bu, sebentar lagi. Ini dikit lagi kok giliran aku." Sang ibu pun malah mengechat dengan mengatakan, "Sudah Nak, pulang, tidak usah membeli atau mengantri kembali." Lalu sang anak pun heran, "Loh Bu, ini aku udah mengantri berjam-jam loh Bu, dikit lagi giliran aku. Bentar lagi ya Bu, aku dapat kok tabung oksigennya." Lalu chat selanjutnya adalah, "Yang sabar ya Nak, kamu pulang sekarang, bapakmu sudah tidak perlu oksigen lagi." Lalu sang anak pun bingung, "Loh kenapa Bu?" "Yang sabar ya Nak, bapakmu sudah tidak ada."
Nah, Bapak Ibu, inilah yang saya maksudkan dengan sudahkah kita bersyukur kita masih dapat bernafas dengan bebas pada hari ini, pada saat ini tanpa memerlukan tabung oksigen. Kita akan sama-sama bernostalgia Bapak Ibu. Saya akan menunjukkan sebuah video lagu sekolah minggu yang mungkin juga Bapak Ibu masih hafal akan video tersebut. Berarti ini langsung. Oke. Ya, Bapak Ibu melalui video tadi, melalui liriknya, ku daki-daki jalan yang tinggi, ku turun-turun lembah yang curam, ku melintasi padang rumput, hijau membentang, Yesus besertaku. Apa sih yang dapat kita pelajari dari liriknya tersebut? Ini yang dapat kita pelajari Bapak Ibu. Jalan hidup kita ini ada naik dan bahagia. Ketika kita menanjak terus, mungkin kita akan senang, kita akan bahagia. Oh, kehidupan saya sedang lancar-lancarnya, sedang happy-happynya, sedang bahagia-bahagianya. Lalu dikatakan, ku turun-turun ke lembah yang curam. Kehidupan kita juga kadang menemukan turunan yang membuat kita sedih, membuat kita berduka dan lain sebagainya. Dan kadang juga kita bahkan melintasi padang rumput hijau membentang yang kita tidak tahu nih, kemana arah tujuan hidup kita. Seperti pandemi ini kita tidak tahu nih sampai kapan pandemi ini berlangsung. Namun satu janji Tuhan Bapak Ibu, Yesus janjikan Ia akan terus beserta kita. Inilah yang dapat kita pelajari dari liriknya yang pertama. Lalu liriknya yang kedua, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Maksudnya apa? Di sini maksudnya adalah tidak peduli dimanapun kita, Yesus akan selalu ada menemani kita. Tidak peduli kita sedang sedih, kita sedang senang, kita sedang di luar, di dalam, atau dimanapun kita, Yesus berjanji akan terus ada menemani kita. Baik di suka, di duka kita, karena karena Engkau adalah Yesusku. Tidak peduli kondisi apapun dalam hidup kita, saat kita senang, saat kita sedih, saat kita bahkan berteriak-teriak mencari Tuhan atau bahkan menyalahkan Tuhan sekalipun, Tuhan tetap ada untuk kita. Tuhan tidak menghakimi kita, kenapa kamu hanya mencariku ketika kamu kesusahan? Tuhan tidak pernah berkata demikian Bapak Ibu. Tuhan tetap ada. Semoga melalui lagu yang sederhana ini Bapak Ibu, yang lagu yang sangat mudah kita hafal, bahkan anak-anak kita pun yang bersekolah minggu sangat mudah menghafalnya, kita kembali diingatkan, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap hadir sebagai roti hidup dalam kehidupan kita. Tidak melulu harus dalam bentuk mukjizat atau keajaiban, namun melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan kita pun Yesus hadir. Contohnya apa? Melalui nasi dan lauk yang kita makan, melalui udara yang kita hirup, melalui sinar matahari, melalui pakaian yang saat ini masih dapat kita gunakan. Semoga hal-hal yang sederhana inilah yang dapat membuat kita bersyukur, dan hal-hal sederhana lainnya yang dapat membuat kita bersyukur. Jangan sampai kita seperti orang banyak, kita salah fokus, kita hanya mengharapkan keajaiban, mukjizat yang besar,
tapi lupa akan kesederhanaan. Kalau Tuhan juga hadir melalui kesederhanaan, melalui nasi, udara, matahari, pakaian yang kita kenakan, atau apapun itu yang ada dalam kehidupan kita. Selamat mengarahkan hati dan menghayati sang roti hidup dalam kesederhanaan kita, Bapak Ibu, dan dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini, terkhusus pandemi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saatnya pengakuan iman, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi. Tuhan, tolong bantu arahkan hati kami, pikiran kami untuk fokus kepada Engkaulah roti hidup, kepada Engkaulah makanan yang tidak akan pernah binasa dalam hidup kami. Jangan sampai Tuhan kami luput akan kesadaran tersebut seperti orang banyak tadi. Tuhan, ajar kami juga melalui kesederhanaan kami saat ini, ajar kami untuk tetap mensyukuri hal tersebut Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa Tuhan dalam kesederhanaan kami Tuhan, dalam kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami akan mendoakan saudara-saudari kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini sudah sedang lemah fisiknya Tuhan, dan untuk para lansia saat ini ya Tuhan yang sudah mulai menurun juga fisiknya Tuhan, kami berdoa untuk mereka dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah masing-masing ataupun di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa untuk mereka melalui perawatan, dokter, perawat, dan keluarga yang merawat mereka Tuhan. Tolong berkati semuanya ini Tuhan, agar Engkaulah yang bekerja atas diri mereka, Engkaulah yang menyertai mereka senantiasa. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Temanggung Tuhan, untuk segala aktivitas yang sedang kami jalani, yang saat ini harus kembali secara online Tuhan, oleh karena angka pandemi yang terus naik. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika pandemi menghalangi kami untuk bertemu, bukan berarti pandemi menghalangi kami untuk terus mendengarkan dan menyatakan cinta kasih-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Berkati terus GKI Temanggung Tuhan, agar terus mampu menyampaikan firman-Mu dimanapun jemaatnya berada, agar terus mampu melayani di tengah pandemi ini dan terus menjadi berkat bagi siapapun yang ada di luar sana Tuhan. Tuhan, kami juga tidak henti-hentinya berdoa untuk mungkin keluarga yang sedang berduka pada saat ini Tuhan. Berkati mereka siapapun mereka di luar sana Tuhan. Jemaat kami, simpatisan atau siapapun yang sedang berduka saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Engkau yang mampu menjamah mereka, menguatkan mereka, meneguhkan hati mereka. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap pribadi atau untuk setiap pasangan yang sedang merayakan ulang tahun, baik secara pribadi atau pernikahan Tuhan, kami mengucap syukur untuk itu semua. Terima kasih atas satu berkat baru dalam hidup kami Tuhan.
Inilah seru doa kami Tuhan yang tidak henti-hentinya kami panjatkan, dan yang mungkin masih terdapat dosa di dalamnya kami mohon ampun Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan. Saatnya kita memberikan persembahan. Marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mempercayakan kita untuk membagikan kasih-Nya pada yang lain. Saat ini kita diajak memberikan persembahan. Persembahan kita berikan dengan mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat yang terkasih, untuk saat ini ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan persembahan kita. Saatnya kita memberikan persembahan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya Allah Bapa, terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Kau berikan setiap hari. Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk bisa mengerti dan agar kami tetap bisa berjalan dalam firman-Mu. Engkau memberkati kami dan menyertai kami. Pakai kami untuk bisa menyalurkan berkat-berkat yang telah Engkau berikan. Kalau persembahan kami tidak sebanding dengan berkat-berkat yang Kau berikan, ampunilah kami ya Tuhan. Sucikan persembahan ini sehingga berguna untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kegiatan-kegiatan di GKI Temanggung ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan menyembah. Amin. Silakan untuk duduk kembali.
Bapak Ibu, pergilah nyatakanlah kasih Kristus kepada dunia. Kami menyatakan kasih Kristus pada dunia, Jadilah sahabat sesama. sebab kami rindu mempersaksikan Kristus Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Dan sayap-Nya Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada